Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bisa nadi dengan sanad an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman. Setiap menyebut nama istri Nabi maka sebut ummul mu'minin. Siapa yang menyebut istri Nabi itu ummul mu'minin? Nabi membacakannya dalam Al-Quran. Allah yang menyebut wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu ibu kamu. Makanya setelah Nabi meninggal, tidak ada istri Nabi itu yang menikah lagi. Karena tak ada orang Islam yang bisa menikah dengan istri Nabi. Menikah dengan istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandung. Mencaci maki istri Nabi sama dengan mencaci maki ibu kandung. Kalau ada orang mencaci istri Nabi, dapat dipastikan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Di antara yang mencaci maki istri Nabi adalah Syiah. Mencaci maki Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang sudah diselamatkan Allah dari fitnah, menurunkan satu surat khusus namanya surat An-Nur setelah 1 bulan kena fitnah. Jadi mudah untuk menengok ciri golongan ahlul bid'ah keluar dari sunnah, diantaranya mencaci maki sahabat, diantaranya istri Nabi. An ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman, istri Nabi, Ummi Salamah. Namanya Hindun, ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Panggilannya Ummu Salamah karena ada anak laki-lakinya namanya Salamah, maka dipanggil dia dengan Ummu Salamah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, Nabi kalau keluar dari rumahnya, qala, dia mengucapkan doa ini, Bismillah, dengan nama Allah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Putus artinya kalau sudah mati putus, tak bisa dibawa sebagai bekal. Maka semua amal perbuatan kita mesti diawali dengan bismillah, nama Allah. Ada orang mengawali perbuatannya dengan astaghfirullah. Bismillah juga itu. Di awal nama itu kan ada nama Allah. Ada orang mengawalinya dengan alhamdulillah. Ya, bismillah juga itu. Ada nama Allah. Ada mengawalinya dengan a'udzubillah. Bismillah juga itu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu substansinya mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita ingat apa yang sedang kita lakukan, fokus kita. Kalau kita lalai, kita tak sadar, kehilangan kesadaran, mengembalikan kesadaran. Orang yang banyak kecelakaan itu kehilangan kesadaran.
Tak konsen dia, tak fokus. Badannya di sini, jasadnya di sini, pikirannya di mana-mana. Maka dibalikkan pikiran ini ke badan kita. Sebelum berangkat itu dibalikkan perasaan kita ini. Jiwa kita ini balik dia ke raga. Jangan sampai kita keluar, pikiran kita ini tak kemana-mana. Setelah kecelakaan, semua orang yang kecelakaan itu semuanya tak sadar. Macam mimpi saya tadi. Nah, jadi dalam Islam dibalikkan sebelum berangkat itu Bismillah atas nama Allah, dengan nama Allah. Ada orang menyebut nama Allah kecelakaan juga Pak Ustadz. Ada orang tak menyebut nama Allah tak kecelakaan. Nah ini orang salah paham. Dianggapnya kalau sudah menyebut nama Allah tidak kecelakaan. Menyebut nama Allah kecelakaan, tabrakan, kena copet, diganggu orang, bukan menafikan Allah. Bedanya apa? Bedanya orang yang menyebut nama Allah datang sabarnya, dapat pahala, dia pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi banyak orang salah paham. Saya udah sholat, saya udah pengajian, saya udah puasa, saya udah zikir, kok saya susah, kok anak saya meninggal, kok usaha saya bangkrut. Ada tetangga saya, kawan saya tak sholat, tak puasa, tak zikir, kok hidupnya enak. Salah paham dia. Kalau begitu memahami agama, berarti Abu Jahal, Abu Lahab hidupnya senang, kaya raya. Nabi Muhammad susah, tempat tidurnya anyaman kurma, bebekas ke pundaknya, berdarah, diusir dari Makkah. Kalau begitu cara pikirnya, berarti yang diridhoi Allah Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kedatangan Islam ini meluruskan cara pandang. Kalau kau sudah ingat Allah, sudah hijrah, sudah taubat, sudah pengajian, datang yang tak baik, itu namanya ujian. Berarti Allah ingin bersabar. Datang yang baik, berarti Allah ingin bersyukur. Jadi orang kalau udah salah tangkap, salah paham, salah mikir, mindsetnya tak lurus, nanti setelah taubat, setelah hijrah, dia ragu-ragu sendiri. Apa ini? Tak kuat keyakinan. Bismillah. Kalau kita sudah menyebut yang baik, berpikir baik, berniat baik, berbuat baik, datang tak baik. Cakap dah baik, bismillah. Pikir dah baik, aku mau buat baik. Hati sudah baik. Orang kawan baik-baik, tindakan baik. Datang yang tak baik. Maka sesungguhnya yang tak baik itu menurut kita tak baik. Tapi menurut Allah baik. Menurut Allah baik. Sesuatu itu baik tak baik menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah. Menurut Allah ini baik untuk kamu. Jadi begitu cara pikirnya. Luruskan cara pandang. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu dari 3 huruf. Wa, kaf, waw, kaf, lam. Dari kata waw, kaf, lam inilah muncul istilah wakil. Wakil. Nabi kalau dia pergi dari kota Madinah, maka ada satu yang diangkat sebagai amir, pemimpin kota Madinah. Saya mau pergi nih kota Madinah, maka diangkatlah seorang menjadi amir, sebagai wakil, deputi kalau bahasa Inggris. Saya mau pergi, maka saya pesankan tolong tengok
santri, tolong tengok pondok, kalau ada tamu, maka saya wakilkan. Kalau sudah saya wakilkan, saya serahkan itu semua. Kita mewakilkan hidup kita ini kepada Allah. Tawakal tuh wakilkan, kuserahkan semuanya pada Allah. Presiden mau pergi, serahkannya ke wakil. Ini kau yang ngurus. Kalau udah kita wakilkan, berarti kita serahkan 100%. Uruslah semua. Kenapa orang tenang pergi umroh? Bagaimana urusan anaknya? Karena semua sudah dia katakan. Ini saya mau pergi umroh, Pak RT, tetangga sekalian, tolong tengokkan rumah ini. Dia sudah mewakilkan. Sekarang kita mewakilkannya bukan ke RT, mewakilkan urusan hidup kita ini bukan ke manusia, tapi tawakal itu Allah. Serahkan. Bismillah, tawakal itu Allah. Aku sebut nama Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Karena orang kalau dia pergi, kakinya mesti dia bawa dua-dua. Tak boleh sebelah di sini, sebelah. Yang ini tak selesai, yang sana tak selesai. Orang kalau pergi dia ke Makkah, umroh, haji, bawa kaki dua-dua. Kalau tidak nanti pas sedang tawaf, orang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia bertanya, udah kau bayar listrik? Udah kasih makan ikan koki? Serahkan pada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Userahkan semuanya kepada Allah. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku dalam bahasa Arab penekanan. Saya, sesungguhnya saya, beda. Sesungguhnya aku. A'udzubika, aku berlindung dengan engkau. Aku berlindung dengan engkau. Saya berlindung dengan mantel dari hujan. Saya berlindung dengan mantel dari hujan. Saya berlindung dengan helm dari kecelakaan. Tapi selama ini terjemahannya aku berlindung kepada. A'udzubika, aku berlindung dengan engkau. Dengan engkau ya Allah. Berlindung dari apa? An adilla, aku berlindung dari aku sesat. Aku berlindung dengan engkau, jangan sampai aku sesat. Adilla dari kata dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Sesat di sini ada dua makna. Yang pertama, sesat secara fisik. Sesat secara fisik. Tak mungkinlah zaman sekarang sesat Pak Ustadz. Kan sudah ada aplikasi, sudah ada Google Map. Tak terhitung berapa banyak tamu yang sesat. Padahal sudah dikasih Sherlock. Kemarin pagi, kemarin siang. Parah jalan kemari ya Pak Ustadz. Jalan mana kalian? Mana ada parah? Depan lurus. Oh, gelombang, belok. Kemana dibawa Google Map? Masuk dia Grapari sana. Oh, bergelombang dimasukkan. Ada juga yang masuk dari depan Takzim Sunnah, habis itu dibelokkannya kemari. Jadwal saya sebelum hari ini Medan. Pulang kami dari Pantai Labu, Deli Serdang. Pulang dari Pantai Labu, masuk kuburan. Habis kuburan, belok kiri di Deli Serdang. Belok kiri, jalan buntu. Putar pun tak bisa. Saya tanya, siapa menunjukkan jalan nih? Google Map. Sesat secara fisik.
sesat salah jalan. An adilla, sesat yang kedua adalah sesat makna kinayah, makna kiasan. Jalannya lurus, tapi perjalanan itu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari rumahnya niatnya betul mencari nafkah, sampai di jalan korupsi, menipu, membohong, riba. Jadi makna sesat dua, sesat secara fisik. Sesat secara fisik itu namanya makna hakiki. Sesat secara non fisik itu namanya makna majazi, kiasan. Jauh rumah kau dari rumah Pak Kades, ya kira-kira sebatang rokok lah Pak Ustadz. Itu makna hakiki atau makna majazi? Mana majazi? Saya mau meminang mahasiswi di kelas saya Pak Ustadz. Apa kata dia? Dibilangnya nantilah selesai kuliah Bang, jangan sekarang. Saya tak bisa kalau sambil kuliah ini. Terus apa jawab kau? Saya bilang 1000 tahun kau kan kunanti. Hakiki atau majazi? Bukan hakiki. Kalau hakiki matilah. Kalau ada perempuan dibilang laki-laki itu 1000 tahun kau kan kunanti. Tanya dulu hakiki atau majazi. Kalau hakiki kata dia tak betul itu, bohong. Mati dia. Baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kata Nabi antara 60 70. Jarang-jarang yang lewat lebih dari itu. Adillah, aku sesat. Au udalla, atau aku disesatkan. Aku disesatkan orang salah jalan. Jalan itu memang betul salah jalan. Atau aku disesatkan dalam makna majazi. Niatku dari rumah baik, tiba-tiba diajak orang buat dosa. Niatku dari rumah betul, mau menuntut ilmu. Tiba-tiba sampai di tengah jalan, tak usahlah kita masuk ke kampus hari ini. Bagus kita jalan ke mall. Kabarnya ada grup musik datang dari Jakarta. Aku tak bisa. Pokoknya kalau udah ke kampus, kampus. Nanti aku yang bayar. Oke lah. Pokoknya hanya meningkatkan penawaran aja. Tak betul niat. Jadi makna adillah, kita yang melakukan, subjeknya. Udalla, kita menjadi objek, kita menjadi korban. Jadi kita berserah kepada Allah menjadi pelaku, subjek, atau menjadi objek. Jangan sampai kita sesatkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita disesatkan orang. Ikut aliran sesat. Aliran sesat sekarang macam-macam. Di akhir zaman ini luar biasa. Orang mengaku nabi, mengaku khaidir, mengaku wali. Kalau untuk menyesatkan orang itu pasti ngakunya baik-baik. Ada tak orang yang aliran sesat ngaku setan? Tidak ada. Ngaku iblis dia. Saya ini titisan iblis gitu. Dia ngaku wali, mengaku. Maka kalau kita tak tahu jalan, kita mudah disesatkan orang. Atau mendarat di airport Sultan Syarif Qasim. Naik taksi. Mau kemana Pak? Kata supir taksi. Saya mau ke Rimbo Panjang. Bawanya antum ke jembatan Leton. Masuk ke Simpang Bingung. Diputarkannya belok kiri. Kalau antum tak tahu jalan, antum tenang aja. Tapi kalau antum tahu, begitu Sudirman itu udah lewat 2 kali simpang, Arifin Ahmad dia lewat,
antum udah mulai curiga, loh kok lewat Arifin Ahmad? Oh mungkin ada macet, lewat dia 2 kali, lewat dia nangka, wah ini tak betul, lewat dia jembatan Sungai Siak, antum udah mulai bertanya, kemana kita ini? Itulah pentingnya tahu jalan. Senyasar-nyasarnya orang yang pernah di pondok, paling nyasarnya itu 1 kali putaran. Itulah pentingnya pendidikan. Di rumah diajarkan, habis itu sekolah, tidak iya, ada pendidikan agama. Jadi kalaupun dia nyasar dalam hidup, tak jauh-jauh kali dia nyasar. Banyak saya ketemu orang-orang yang punya basic pendidikan agama, pernah juga dia nyasar, tapi tak terlalu jauh nyasar. Au azillah, azillah arti makna hakikinya terpeleset. Jalannya ini udah lurus, tapi agak licin, tanah liat, terpeleset. Kalau terpeleset itu kan keluar sikit dia. Kalau adallah, sesat. Antum jalannya jalan Kamboja, tiba-tiba masuknya dari Grapari, itu terpeleset atau sesat? Sesat itu. Mana ada terpeleset sejauh itu? Jauh kali terpelesetnya. Terpeleset itu sedikit aja, agak naik ke trotoar, itu terpeleset itu. Datang nanti ya, saya di Garuda Sakti ini ada acara sedikit, kita buka bersama ya. Udah azan, padahal acara jam 6 mau baca Yasin bersama. Udah azan, di mana? Ini Garuda Sakti. Ah, udah di apa saya ini ya? Hampir perbatasan Kampar. Itu sesat apa terpeleset? Allah. Ini dia sesat-sesat tipis saja sedikit. Azillah, ya Allah, lindungi aku jangan sampai terpeleset. Makna hakikinya terpeleset. Memang betul-betul terpeleset. Entah karena mengantuk, terpeleset jalan, naik ke trotoar, tabrak kendaraan orang di belakang, terpeleset. Tapi makna terpeleset majazi, kiasannya terpeleset artinya lari dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak keluar sedikit, tapi tak jauh kali. Syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Agak nyenggol-nyenggol. Nah, jangan sampai. Au uzalla, atau aku dipelesetkan orang. Dia sebetulnya lurus, cuman dipelesetkan orang. Orang membuat dia terpeleset, jadi objek dia. Kita tak mau makan duit orang, duit kita jangan dimakan orang. Kita tak mau menipu orang, orang jangan menipu kita. Ada orang, dia tak mau nipu orang, tapi dia seringkali ditipu orang. Dalam Islam ini kita dua-duanya jangan. Lengkap doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau ke kampus, rumah antum di Raja Wali Sakti, mau ke kampus UIN Panam, sampai di simpang Pasar Selasa, jumpa kawan sekelas perempuan minta bonceng. Itu nanti kalau antum bawa itu sesat atau terpeleset? Hah? Itu terpeleset. Kenapa? Karena antum tak berdua-dua, orang ramai. Tapi kalau antum orangnya takut syubhat, maka antum bilang, mungkin antum berhenti bilang, atau pura-pura tak nampak.
Gitu nampak dari jauh, langsung turunkan kaca helm. Demi menyelamatkan diri. Atau antum mencari dalil. Sampai di kampus, kenapa kau bonceng itu tak mahram? Yang tidak boleh itu kalau berdua-duaan. Kalau ramai, mana ada pula. Dia pun jauh. Jarak kami tadi ada agak 10 cm. Mana apa-apa. Itu mencari-cari dalil. Tapi dalam hati antum tahu. Mang jadi masalah bukan waktu membonceng itu. Dari pasar Selasa ke UIN itu aman. Tapi what's next? Yang setelah itu. La tattabi'u khutuwati syaitan. Yang kau ikuti langkah-langkah setan. Dia bukan masalah membonceng itu. Apa yang terjadi setelah itu. Terpleset nih dihindari. Au azlima, atau aku menzalimi orang. Aniaya, makan harta orang. Tak membalikkan duit orang. Minjam sepeda motor orang. 3 tahun baru balik. Menzalimi orang. Dia yang jadi subjek pelakunya. Au uzlama, atau aku dizalimi orang. Aku tak mau menzalimi orang, tapi aku jangan sampai dizalimi orang. Antum berprinsip begitu. Kalau tak ingin dizalimi orang, jangan menzalimi orang. Jangan zalimi anak perempuan orang. Karena nanti antum akan punya anak perempuan. Nah, anak saya tak ada perempuan. Anak saya tak ada perempuan. Mizian Hazik Abdillah laki-laki, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah laki-laki. Tapi keponakan saya perempuan. Anak adik saya perempuan. Dalam lubuk hati kita yang paling kecil ada rasa takut. Oh, itu karma namanya Pak Ustaz. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam korma yang ada. Itu balasan. Sekarang banyak orang Islam ini latah. Dia pakai istilah-istilah bahasa yang itu mengandung makna akidah, keyakinan. Kenapa bagi mereka ada karma? Karena dalam ajarannya ruh itu berpindah. Dalam ajaran agama kita, ruh saya kalau sudah mati, ruh saya itu akan menghadap Allah mempertanggungjawabkan. Dosa-dosa itu dibalas. Kalau mereka enggak, ruh itu dia akan berpindah-pindah. Kalau dulu dia baik, nanti berpindah ke tempat yang baik sampai dia mengalami moksa, menuju nirwana. Jadi kalau dia buat tak baik, nanti rohnya itu dihukum. Dia dulu selalu jahat. Nanti setelah dia mati, rohnya masuk ke dalam babi, masuk ke dalam monyet. Kita tak ada begitu. Jadi jangan sembarang ngomong. Oh, jangan buat jahat, nanti kau kena karma. Pas ditanya apa maknanya, dia pun tak tahu. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pakai istilah. Jangan buat zalim orang, nanti kau dizalimi orang. Au azlima, jangan sampai menzalimi orang. Jangan sampai menganiaya orang. Au uzlama, jangan sampai pula aku dizalimi orang, ya Allah. Jangan sampai dianiaya orang. Au ajhala, aku berlindung kepada engkau jangan sampai ajhala, melakukan perbuatan orang jahil. Apa itu perbuatan orang jahil? Jahil artinya orang tak tahu. Orang tak tahu agama. Orang tak tahu agama ini, perbuatan itu tidak diukur berdasarkan standar kebenaran. Tapi standarnya adalah orang banyak. Kenapa kau bercelana pendek? Anggota dewan celana pendek, bupati gubernur celana pendek, artis-artis celana pendek. Emang masalah? Jadi standar kebenarannya itu bukan agama,
Tapi kalau dilakukan tokoh masyarakat, apapun perbuatan kalau dilakukan orang terkenal, benar. Apapun perbuatan sesalah apapun kalau dilakukan orang banyak, benar. Jahil itu. Lawan daripada jahil, alim. Maka masa mereka itu disebut dengan masa jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh. Mana pula Abu Jahal, Abu Lahab itu bodoh. Mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash. Perjalanan mereka perjalanan syita, musim dingin. Shaif, musim panas. Mereka tinggal di Makkah, Yaman di bawah, Syam di atas. 6 bulan ke Yaman, 6 bulan ke Syam. Itulah perjalanan mereka. Surat Quraisy itu tentang perjalanan orang Quraisy. Kalau dihitung sekarang Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Syam di atas 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. 6 negara. 6 negara itu bisnismen ekspor impor. Kenapa disebut dia jahiliyah? Bukan jahil dalam bidang bisnis, tapi jahil dalam bidang agama. Jadi kalau ada antum tengok orang doktor tapi berdukun, berarti jahil. Aku nggak jahil, aku dokter. Dalam bidang akuntansi kau dokter, tapi dalam bidang standar kebenaran kau jahil. Enggak, saya enggak jahil. Itu tadi yang kau bawa itu penasehat spiritual. Namanya aja berubah. Isinya itu juga dukun. Aku tidak mau melakukan perbuatan orang jahil, au yujhala alayya, atau orang jahil melakukan perbuatannya ke saya, lalu saya menjadi korbannya. Jadi kalau kita hitung doa ini berapa kandungannya? Pertama, menyebut nama Allah. Yang kedua, serahkan kepada Allah. Yang ketiga, berlindung kepada Allah. Yang keempat, jangan sampai sesat. Yang kelima, atau disesatkan. Yang keenam, jangan sampai terpeleset atau menjadi korban. Yang ke-8, jangan sampai menzolimi atau dizolimi. Yang ke-10, jangan sampai melakukan perbuatan jahil. Yang ke-11, atau menjadi korban dari perbuatan orang. 11 kandungannya. Dalam. Itulah maka Nabi itu disebut dia mukjizatnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kata-katanya pendek tapi maknanya luas. Dalam maknanya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi kalau kita sadar sebelum berangkat, sadar kita sebelum berangkat itu, maka insya Allah waktu naik kendaraan itu kita sadar. Ruh kita itu balik dia ke jasad, tak ngawang-ngawang. Hampir semua orang yang pernah kecelakaan berawal dari tidak adanya kesadaran. Orang-orang yang diajak bermeditasi itu sebenarnya melatih kesadaran. Karena kita ini sebenarnya banyak yang tak sadar. Sadar dalam meditasi itu gimana latihannya Pak Ustadz? Latihannya diajarkan bagaimana mengamati nafas. Nafas itu kan 2. Satu tarik, satu hembus. Jadi suruhnya pejam mata biar fokus. Nah, tarik katanya. Hembus. Tarik. Hembus. Jadi hampir setiap detik itu dia sadar. Begitu cara mereka. Kalau cara kita enggak. Kita tak main nafas.
Kita selalu diajarkan zikir. Habib, gimana biar supaya banyak selawat? Kalau Habib amalannya selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu sebenarnya kesadaran. Sebelum makan baca doa bismillah. Sebelum masuk toilet baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum tidur baca doa. Apa sebetulnya dibalik? Kenapa Islam ini setiap ini doa? Itu melatih kesadaran supaya setiap aktivitas itu kita sadar. Banyak orang yang satu hari itu tak sadar dia. Tak kapan makan, tak makan, tidur, tak makan, tak kapan, tak sadar. Hidup ini tak ada sadarnya. Dan banyak pula orang sekarang memang sengaja untuk tidak sadar. Karena kalau sadar dia pusing. Akhirnya makan obat tidur, menghisap ganja, pakai narkoba, minum khamar, biar supaya tidak sadar. Karena kalau sadar, dia menderita. Kemarin saya dapat video kota zombie, Philadelphia, Amerika. Jadi bayangan kita dalam film zombie itu orang yang nggak sadar tapi hantu. Rupanya maksudnya sekarang kota zombie itu bukan hantu. Mereka manusia tapi tak sadar gara-gara kena narkoba. Rambut tak tentu, pakaian tak tentu. Baru saya paham, oh itu makna zombie itu ternyata. Bukan hantu zombie. Manusia tapi kehilangan kesadaran. Tak sadar. Hampir semua hantu-hantu di Indonesia itu sadar. Pocong sadar, kuntilanak sadar, suster ngesot sadar. Mana buktinya sadar? Masih menutup aurat. Sadar. Jadi manusia yang membuka aurat berarti hantu. Dia kehilangan kesadaran. Hilang kesadaran. Jadi fungsi doa ini adalah menyadarkan kita, bersandar kita kepada Allah. Kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan, dia bersabar. Kalau terjadi sesuatu yang diinginkan, dia bersyukur. Tapi kalau orang yang tak sadar, terjadi yang tak diinginkan, stres, depresi, terjadi yang diinginkan, sombong. Itu ciri orang tak sadar. Maka kita pun mengatakan, dasar kau tak sadar diri, tak tahu diuntung. Nah, itu udah komplit itu dah. Hadithun sahih. Ini hadisnya sahih. Kata Imam Nawawi. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nama kitabnya Sunan Abi Dawud. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Kalau ada orang menyebut Jami' Tirmidzi, sama itu, Sunan Tirmidzi. Wa ghairuhuma, dan selain Abu Dawud dan Tirmidzi, ada juga dalam kitab lain. Bi asanida sahihatin, sanad-sanad yang lain sahih juga. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Wa hadza lafzu Abi Dawud, dan ini yang saya riwayatkan tadi kata Imam Nawawi, saya ambil dari lafaz dalam kitab Sunan Abi. Kenapa perlu dijelaskannya begini? Karena nanti waktu dicek orang di Sunan Tirmidzi, kok beda ini? Berarti Imam Nawawi bohong. Na'udzubillah. Imam Nawawi tak bohong. Tapi Imam Nawawi mengambil redaksi yang ada dalam kitab Sunan Abi Dawud. Hadis 83. An Anasin, dari Anas.
radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Malik bin Anas Imam Maliki. Nah, jadi cara mudah untuk mengingat ulama, cari yang namanya mirip. Nanti kita otomatis ingat satu dapat dua. Malik bin Anas, Imam Maliki. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Atau tahun lahir, tahun mati gitu juga. 150. Imam Hanafi meninggal 150. Imam Syafi'i lahir 150. Nah, jadi setiap ingat angka 150 82. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala, siapa yang membaca doa ini, yakni maksudnya idza kharaja min baiti, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Apa beda hadis yang sekarang dengan hadis yang sebelumnya? Hadis yang sebelumnya fi'li, perbuatan. Hadis yang kedua qauli, ucapan. Sekarang ada fenomena, orang baru menganggap itu sunnah kalau fi'li. Kalau tidak ada fi'li, dia tak sunnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Itu tidak sunnah, karena tidak pernah dibuat Nabi. Dia syaratkan fi'li. Padahal sunnah itu 3. Pertama qauli, kedua fi'li, ketiga takriri. Jadi orang yang membatasi sunnah hanya pada fi'li, dia sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Orang yang menghilangkan sunnah, ahli bid'ah. Jadi nampaknya mengaku ahli sunnah, tapi sebenarnya ahli bid'ah, karena sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Bagaimana Nabi berpuasa? Carilah hadis fi'li. Tantang orang buat bagaimana Nabi berpuasa pakai hadis fi'li. Sedikit sekali. Kebanyakan hadis qauli tentang sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu qauli. Ini tentang memahami hadis. Man qala, siapa yang keluar rumah mengucapkan doa ini, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada orang yang membaca itu, hudita, kau sudah dapat hidayah, hudita, kau sudah dapat hidayah kebenaran, karena engkau sudah menyerahkan perkaramu kepada Allah. Wa kufita, cukup, tak ada kurangnya lagi, kau sudah cukup. Wa uqita, kau sudah dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baru masuk gigi 2 pecah ban. Katanya hudita, kufita, uqita, pecah ban. Dalam pecah banmu itu pun ada pemeliharaan. Rupanya diteruskan ke kampus, dosen tak datang. Jadi kalau memandangnya itu dengan pandangan hikmah, ada sesuatu. NASA Badan Antariksa Amerika mencari 3.000 calon astronot.
lulus dia tes 3.000. Diperkecil lagi menjadi 300, lulus juga dia 300. Diperkecil lagi menjadi 30, lulus juga dia 30. Diperkecil lagi menjadi 3, tak lulus. Stres, depresi, tak bisa makan, tak bisa tidur, malu, hilang percaya diri, tak sanggup menengok muka orang, berkunci dalam kamar. Ditontonnya lah acara detik-detik keberangkatan pesawat pulang alik menuju bulan. Tak sampai detik yang ke-10, tik, 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 oh hancur. Langsung dia berterima kasih ke Tuhan. Alhamdulillah tak lulus. Cerita itu ada dalam buku A Cup Chicken Soup for the Soul. A cup, satu mangkok chicken soup, sup ayam for the soul. Soul, jiwa. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Orang kalau dia demam tak enak badan, itu enaknya makan sup ayam hangat. Begitu juga jiwa itu kalau sedang down, maka bacalah buku itu. Saya baca buku itu waktu masih SMP. Di Medan, saya buka-buka lemari buku orang tua angkat saya, dapat saya lah sampulnya warna hijau. A Cup Chicken Soup for the Soul. Pas riwayat itu saya baca. Tentang orang stres gara-gara tak lulus. Dalam detik, tak sampai 10 detik, meledak kapal. Bersyukur dia. Dia tak Islam. Bersyukur dia tak lulus. Coba kalau lulus, mati gitu. Tapi jangan ini jadi pembenaran antum atas nilai-nilai yang tak lulus itu nanti. Kita ini banyak sekarang orang kalau ngaji itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi dia udah mengambil kesimpulan dulu, baru dicarikannya dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, pendapat ulama, ijtihad untuk menstempel kekeliruan dia. Tidak betul. Perbuatan itu tidak betul. Tidak amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Orang-orang yang mau mengambil sarang lebah, itu resikonya kan tinggi. Itu dipanahkan ke atas batu pancing. Batu pancing itu dipakai ketapel. Ini ranting, ini dahan kayu yang tempat sarang lebah tuh. Biasanya kayu tualang yang tingginya 50 meter ke atas. Macam mana naik ke atas nih? Bukan bisa dipeluk batang kayu. Ditembakkan pakai ketapel batu. Batu ini diikatkan dengan benang pancing. Sampai melompatlah batu tadi melewati dahan. Jatuh dia ke bawah. Ditarik. Benang pancing tadi diikatkan tali sebesar ini. Nah, terbayang tuh? Lalu tali tadi pun turun ke bawah. Tali itu panjangnya 100. Jadi tali itu kalau 100, 50 ke atas, 10 ke bawah. Tukang tariknya 2 orang. Yang naik ini 1. Naik ke atas. Resikonya mati. Sebelum naik itu ke atas, dihitungnya jarinya dulu. Asal nampak 5, naik. Kalau nampak 4, 3, jangan naik. Itu ilmu itu namanya ilmu tajribah, percobaan. Dari dulu. Pemanjat ini dari mulai atuk-atuknya dulu manjat, turun ke ayahnya, turun ke dia. Sampai sekarang manjat. Diingat-ingat perasaan. Ingat waktu masa kecil, ingat. Orang kalau udah kehilangan rasa, itu tak lama lagi.
Antum masih ada rasa? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Rasa-rasa berangkatlah. Wa tanahha anhu syaitan, maka setan menjauh dari dia. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Abu Daud Sunan Abi Daud, Tirmidzi Sunan Tirmidzi, Nasa'i Sunan Nasa'i wa ghairuhum, dan selain 3 imam. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Hadis ini hadis hasan. Zada Abu Daud menambahkan fa yaqulu, yakni setan berkata kepada setan yang lain. Sesama setan itu ngobrol juga ternyata. Malah sekarang orang tak ngobrol lagi. Setan masih ngobrol. Orang udah tak ngobrol, asik dengan handphone, tak ada ngobrol. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, kata setan. Kau kenapa tak ganggu dia? Gimana kita mau mengganggu dia? Sudah hudiya wa kufiya wa uqiya. Dia sudah diberi hidayah, dia sudah dicukupkan Allah, dia sudah dilindungi Allah. Gimana kau mau mengganggu dia, kata setan. Sesama setan itu pun berkomunikasi mereka. Jadi kalau ada satu setan itu yang tak mengganggu, kawannya bertanya, kok tak ganggu dia? Jadi ada pula orang udah ngaji, tak ada peduli, mau sembahyang bukan urusan saya. Berarti ini lebih parah dari setan lagi. Setan itu masih berkomunikasi. Kau tak kau ganggu dia itu keluar rumah, kata setan. Kaifa? Bagaimana aku mau mengganggu dia? Qad hudiya, dia sudah dapat hidayah. Wa kufiya, dia sudah dicukupkan Allah. Wa wuqiya, dia sudah dijaga Allah. Tak bisa aku menggoda dia. Kawan saya tuh Pak Ustadz setiap keluar rumah bismillah tawakkaltu Allah terus. Malah berdua lagi dia sama ceweknya tuh bilang bismillah tawakkaltu Allah. Nah, baca doa ya, Dek. Bismillah tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Manalah kebenaran ini Pak Ustadz? Agama ini bukan mantra. Zikir, ayat kursi itu bukan mantra. Bukan bim salam bim abrakadabra. Ada maknanya yang diresapi, dipahami, diamal. Kalau tak diamalkan, ya hampa begitu aja. Makna bismillah, kusebut nama Allah, jauhilah yang dilarang Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, userahkan ini kepada Allah, jangan serahkan kepada hawa nafsu. La haula wala quwata illa billah, daya tenagaku ini dari engkau, takkan kupakai untuk perbuatan yang melawan Allah. Itu maknanya. Jadi banyak orang sekarang terjebak pada teks agama, disangka sedang menjalankan agama, padahal sebenarnya sedang memperalat agama untuk mencari pembenaran terhadap kekeliruan diri. Na'udzubillah. Hadis terakhir 84, Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11 dalam bab ini. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, kana akhawan, ada 2 orang bersaudara. Akhun 1 orang, akhawan 2 orang, ikhwah banyak. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ada ikhwan Pak Ustadz. Kalau saudara kandung ikhwah, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih, datanglah saudara-saudara Yusuf. Yang dimaksud dengan saudara Yusuf, saudara kandung ya, 11 orang saudara Yusuf. Tapi yang seibu sebapak Bunyamin, yang lain-lain ibu, satu ayah. Kalau saudara tapi tak kandung, ikhwan. Fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Kalau orang kafir musyrik itu bertaubat masuk Islam,
maka mereka itu saudaramu, tapi bukan saudara kandung. Itu hebatnya bahasa Arab. Yang saudara kandung ikhwah. Kalau saudara tak kandung ikhwan. Tapi ada satu ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Mestinya kalau mengikut kaidah itu innamal mu'minuna ikhwan. Kenapa innamal mu'minuna ikhwah? Orang yang beriman macam saudara. Kita ini ikhwah, macam saudara kami. Karena akhawani, ada dua orang saudara. Ala ahdin Nabi SAW, pada zaman Nabi. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya. Yang salah satunya datang menjumpai Nabi. Wal akharu yahtarifu. Yang satu lagi kerja. Yang satu datang, yang satu kerja. Fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi. Maka yang kerja itu melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, saudaraku ini begini. Saudaraku ini tak kerja dia, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kau dapat rezeki gara-gara. Yang cari rezeki siapa? Yang ngasih rezeki Allah. Kau dapat rezeki gara-gara dia. Banyak orang sekarang menganggap rezeki itu punya dia. Padahal boleh jadi dititipkan Allah ke dia untuk orang lain. Dan kau dapat itu pun bukan karena engkau, karena doa dia, karena doa orang lain. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syarti Muslim, menurut syarat Imam Muslim. Apa syarat hadis sahih menurut Imam Muslim? 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, riwayatnya adil. Ketiga, riwayatnya dhabit, kuat ingatan. Keempat, tidak ada syaz, tak boleh bertentangan dengan hadis lain. Kelima, tidak boleh ada illat, sebab yang menyebabkan hadis itu jatuh derajatnya dari sahih menjadi dhaif atau maudhu'. Apa beda syarat Bukhari dengan Muslim? Syarat Bukhari ketat. Antara perawi dengan perawi mesti ketemu. Kalau tak ketemu, tak boleh diterima hadis. Syarat Muslim agak lemah. Imam Muslim tak mensyaratkan bertemu. Asal hidup sezaman, cukup. Walaupun tak ketemu. Antum meriwayatkan hadis dari Ustadz Das'at Latif. Kalau Imam Bukhari, antum mesti ketemu dengan Ustadz. Kalau Imam Muslim, tengok biografinya, asal sezaman. Imam Bukhari syaratnya subutul liqa, mesti dapat dipastikan liqa, ketemu. Kalau Imam Muslim, imkaniyatul liqa, mungkin ketemu. Di antara mungkin ketemu, hidup sezaman. Tengok biografinya, nah, hidup sezaman, terima. Nah, maka syarat Bukhari lebih kuat daripada syarat Muslim. Yahtarifu, makna yahtarifu dijelaskannya. Kata-kata yang asing dijelaskan. Imam Nawawi ini yang menjelaskan. Yaktasibu, bekerja. Yatasabbabu, menjadi sebab turunnya rezeki. Tuh ya Rasulullah, saudaraku tuh asik mengaji aja ke engkau. Aku yang bekerja. Kau dapat rezeki gara-gara dia. Kena 2 kali. Itulah kaji kita. Pertemuan akan datang. Yang ketiga, istiqomah.